melakukan sesuatu, mempersiapkan diri, punya side hustle sebelum masa pensiun, itu juga penting. Banyak orang punya ide. Pasti pengen ini, pengen itu, lihat Instagram ini, lihat YouTube itu, tapi pertanyaannya tidak semua orang mau memulainya gitu. Nah, hari ini 3 orang yang saya kenal, yang saya lihat perjuangan mereka memulai side hustle-nya. Dan 3 ini punya cerita yang berbeda, punya model yang berbeda. Makanya kenapa saya gabungin hari ini. Mari kita ngobrol, dan teman-teman jika ada pendapat, ada mau tanya, karena kalau kita bicara soal bisnis, side hustle, itu kayaknya mau 2 jam juga nggak cukup gitu. Tapi sayang karena kita cuma punya 1 jam lebih, put the question, sebisa mungkin kita akan address satu persatu, sebisa mungkin. Oke, kita akan mulai dan saya akan panggil. Kita punya waktu sekitar 60-75 menit. Akan ada slide sedikit di depan setelah kita berkenalan tentang cerita mereka dan ada 1 slide di ujung. Tapi sisanya kita akan ngobrol. Oke, yang pertama saya panggil dulu Win. Nah, ini sebenarnya urutan foto aja sih ya. Jadi bukan mentang-mentang karena si Win cowok gitu ya. Saya panggil dulu. Ini Win, salam kenal. Mungkin udah tahu, lihat dari IG-nya. Ini pengusaha kos gitu. Pekerjaannya apa? Sebentar kita tanyakan ya. Nah, yang kedua kita mana Kotim, where are you? Bentar ya, saya cari si Kotim. Hai. Oke, ini dia. Kotim ini yang pemilik jus, gitu ya, pemilik jus. Pekerjaannya masih bekerja. By the way, teman-teman 3 ini masih bekerja, cuma 1 yang enggak, gitu ya. Saya juga baru tahu dia udah nggak kerja ya, gitu. Oke, ini enggak. Pengusaha florist ceritanya. Oke, Win, selamat malam, Kotim dan Endang. Thank you for menerima undangan saya untuk ngobrol tanpa berlama-lama. So, kita akan mulai dulu dengan kalau boleh just short description short biografi tentang teman-teman semua. Mungkin Win mulai dari kamu dulu. Jangan gugup Win, tenang aja. Soalnya Win bilang sama saya gini, Han, ini the first time loh. Kalau istri gue sih sering ya, gue nggak pernah gitu. Nah, sebentar, sorry. Ada yang bertanya ke saya, kenapa mereka bertiga gitu? Kenapa enggak? Gitu kan? Saya selalu punya prinsip banyak hero di sekeliling kita. Gitu. Dan saya nggak tipikal yang nonton YouTube selebriti ini, selebriti itu. Kalau saya undang orang yang sudah sukses luar biasa, enggak. Saya lebih senang banyak cerita di seputar kita yang perlu berjuang juga. Yang kalau nggak kerja tuh nggak bisa. Gitu. Yang punya juga punya mimpi dan mereka mau berusaha. Dan hari ini adalah 3 di antara kita semua. Dan pesan buat teman-teman semua, jika ada teman-teman mau sharing sesuatu juga, silakan japri saya di IG. Kalau teman-teman datang dari kelompok Linda, silakan approach Linda. Kita akan bisa consider dan semoga inspirasi teman-teman juga. Oke, kita mulai dengan. Oke, Win, sorry. Boleh cerita dikit tentang Win, kerjaan lu apa gitu kan? Hai, selamat malam semuanya. Salam kenal. Saya Justinus Winarto, panggil saya Win. Saya karyawan swasta di sebuah perusahaan di Jakarta. Saya pria berkeluarga, keluarga yang kedua tempatnya sekarang. Itu saja. Keseharian saya sebagai karyawan di sisi lain ya seperti yang disampaikan ini, saya mengelola, saya mengelola kos. Thank you. Win ini adalah dia sekolah teknik industri ya, betul ya Win? Teknik sipil. Kan? Oh sorry, teknik sipil. Nah, di awal karir dia bekerja di sebuah industri yang menangani pembangunan rumah, benar ya Win ya? Iya. Oke, jadi Win bermula, dari triggernya Win bermula dari dia punya kompetensi sipil, engineer, dan dia bekerja di lingkungan itu. Gitu. Nah, tapi kenapa dia tiba-tiba mau punya kos, nanti kita tanya. Ya. Mulai kosnya juga nggak dari di Jakarta, gitu ya. Dan yang lebih aneh, bin ajaibnya, dan nanti kita tanya fundingnya dari mana. Gitu. Oke, itu Win. Nah, Kotim. Hai, thank you Hani opportunity ini. Senang banget bisa hadir di sini. Sama-sama saya juga insya Allah dapat ilmu juga dari teman-teman semua. Saya saat ini masih bekerja. Seumur hidup saya di bidangnya finance, selalu finance. Tapi saya punya ketertarikan untuk bisnis juice itu yang relate dengan healthy foods and everything lah terkait itu. Jadi ini agak berbeda dengan aktiviti saya di seharian. menarik banget. Tapi itu menjadi satu warna tersendiri di aktiviti saya, kehidupan saya. Thank you Han.
Oke, jadi siapa teman-teman yang punya, gue kan finance, gue nggak bisa dagang gitu kan, gue nggak bisa jualan gitu. Siapa yang berpikir seperti itu, atau gue HR, atau gue orang produksi, I do not know sales gitu. Siapa yang punya perasaan gitu kalau put chat box gitu ya, saya gitu. Nah, ini orang finance gitu. Oke, orang finance pokoknya rada nyentrik lah Kotim ini. Pokoknya apa-apa maunya sehat gitu loh. Saya udah kenal Kotim berapa lama gitu. Oh, ternyata baru tahu saya usaha jus dia. Gitu. Oke, nah sekarang Endang. Gitu. Silakan Dang. Oke, selamat malam semuanya. Ini juga pertama kali untuk saya, Win. Jadi sama-sama saya nervous juga. Di sini saya yang sudah nggak bekerja lagi, jadi tepatnya setahun yang lalu saya resign. Setelah 25 tahun, karir saya itu di finance sama Bu, di finance accounting. Oke. Dan sekarang saya, bisnis saya flourish. Nggak ada nyambungnya kan. Gitu. Nah, mereka punya cerita yang luar biasa. Kenapa kepikir? Kadang saya juga, gue mau usaha, tapi gue bingung usaha apa gitu kan. Banyak dari kita pengen ini, kayaknya ini enak, itu sukses, tetangga gue sukses gitu. Banyak ide. Nah, kita akan tanya, kenapa mereka memilih bidang usaha, dan kebetulan tiga-tiganya setia dengan pilihannya. Nah, bukan cuma sekedar mau cari tambahan income, sebentar coba A, besok coba B. Oke, Win. Aku tahu kamu orang apa? Saya pernah bertanya sama Win. Win, mungkin kalau awalnya nggak kerja dia kerja di mana awalnya? Suaranya hilang. Masih mute. Sorry, maaf. Tolong Saya speaker jangan mute. Iya. Saya lulus tahun 2000. Waktu itu saya pertama kali bekerja itu saya masih menggunakan ijazah SMA. Karena waktu itu saya punya anggapan saya kepingin setelah lulus langsung bisa bekerja ya, jadi saya curi start begitu kuliah saya udah selesai, saya pakai ijazah sementara, saya masuk di salah satu salah satu developer di Semarang. Tetapi karena masih menggunakan ijazah sementara, saya diminta untuk pakai ijazah SMA itu. Itu pertama kali saya bekerja di dunia konstruksi. Berapa tahun sih Win? Kamu kerja konstruksi terus tiba-tiba memberanikan diri. Oh by the way, kos pertama di Semarang ya Win ya, bukan di Jakarta ya? Betul. Oke, Win ya dari Semarang. Betul ya, dari Semarang kan? Iya. Okay. Ya, dari kampung. Dari kampung. Oke, Win, kerja berapa tahun dan tiba-tiba kenapa punya kepikiran, trigger apa yang membuat Win tuh suddenly udah nekat aja? Ya, pos pertama saya itu saya bangun 2 tahun setelah saya menikah waktu itu. Oke. Tentunya pernikahan pertama ya, karena sekarang ini saya pernikahan kedua. Oke. Nah, pada saat itu saya cuma berpikir bahwa saya hanya punya modal 100 meter persegi tanah. Dari orang tua? Dari orang tua. Dan saya kepingin bisa sukses, bisa lebih dari apa yang orang tua beri ke saya. Oh, oke. Jadi kebetulan saya sudah bekerja saat itu, ada sedikit tabungan dari. Waktu itu saya ingat tanah itu saya jual seharga 50 juta, 100 meter persegi di Semarang. Kemudian tahun berapa ya Win? Saya lupa, kalau nggak salah itu tahun 2007 ya. Oke. 2007 2006 lah itu, karena anak pertama saya lahir itu 2006. Itu sekitar itulah, dari saya jual 50 juta, saya belikan tanah 400 persegi seharga 75 juta. Jadi saya nambah 25 juta waktu itu. Kebetulan waktu itu saya udah kerja di developer, di kontraktor, jadi saya udah tahu ada sedikit tabungan lah. Itu saja sih. Habis itu saya udah gak punya duit lagi, udah. Udah beli tanah tuh gak ada duit gitu ya. Gak ada duit lagi, karena semua udah saya lipat ke situ, udah gitu. Tanah itu mau saya apakan waktu saya belum berpikir. Yang penting saya punya tanah 400, dari 100 menjadi 400 sudah cukup dulu bagi saya itu waktu itu sih. Umur berapa Win saat itu?
27-28 ya. Tuh, nekat juga nih orang gitu ya. Iya, Ternyata waktu itu. Iya. ya, menabung tanah, nggak tahu juga mau diapain, nggak pakai planning, nggak bikin bisnis plan kali ya, boro-boro ya. Saya belum kenal bahasa bisnis plan waktu itu. Ya, pokoknya ada dana, pengen bisa lebih baik dari pemberian orang tua, Iya. gitu ya. Iya. Oke. Waktu itu peran saya dari 100 menjadi 400, berarti udah achievement aja sih. Udah. Dikasih 100 keluarnya 4 gitu. Iya. Oke. Dan akhirnya berapa tahun kemudian bangun kosnya? Setelah disimpan berapa lama? Enggak lama sebenarnya, karena waktu itu terus saya berpikir anak saya mumpung masih kecil, saya masih muda, dan ada teman yang juga kerja di bank itu marketing gitu kan, terus coba ngobrol, karena saya nggak tahu ya, mungkin karena waktu itu saya belum mengenal dunia bank, jadi mungkin nama saya masih bersih atau bagaimana ya. Prosesnya cepat banget waktu itu. Terus saya dapat pinjaman, saya nekat aja gitu. Gaji saya ya udah kalau istilahnya apa sih kalau kita pakai bahasa Semarang, disulap lah semuanya lah itulah. Udah. Yang penting saya dapat pinjaman, oke. Udah saya mampu nyicil, oke. Udah gitu jalan. Udah super nekat. Iya, saya berpikir ini peluang gitu. Meski waktu itu saya saya cuma sketch rumah dan penggambar waktu itu juga dari saya sendiri. Saya gambar sendiri semuanya, terus rencana saya 2 lantai, tapi karena begitu dihitung dananya nggak cukup, saya 1 lantai dulu gitu. Oke. Jadi bertahap. Jadi nggak ambisi gitu, nggak minjem lagi gitu ya, nggak tahu juga dapat atau enggak kali ya, maksudnya pokoknya. Iya. Saya udah dapat 1 lantai, 10 kamar. Waktu itu saya impikan itu 500.000 per bulan dari 1 kamar. Oke, saya dapat tambahan segitu. Ya. Jadi dan sederhana, kamarnya sederhana. Jangan AC. Enggak, saya berpikir tidak ada AC. Kamar mandi pun luar, karena benar-benar kos ini benar-benar saya sesuaikan dengan kemampuan saya menyicil. Oh, jadi bangun kosnya itu berdasarkan kemampuan menyicil? Iya. Oh, oke. Ternyata sudah ada risk management ya, Manalinda? Iya, itu istilah itu juga belum saya kenalan. Saya belum kenal waktu itu istilah itu. Iya. Tapi maaf, kamu pilih kos karena justru background-mu di sipil dan kerja di perumahan kali ya, Win? Kebetulan saya mengenal banget, dan karena saya mengawali kerja di developer itu bukan sebagai lulusan sarjana ya, saya dianggap lulusan SMA, dan waktu itu posisi saya adalah di logistik dan saya belajar banyak material bahan bangunan di situ. Oke. Saya pernah nanya Wincy, kalau waktu itu lulus kerja di bank, kira-kira dia bangun kos nggak? Jawaban dia apa coba? Coba Win ulangin. Loh, itu kan karena dia bilang dia kerja di perumahan kan, dia ngerti material sipil kan, dan banyak juga teman-teman sipil kerja di bank kok gitu. Jadi I just wondering, Win, kalau lu kerja di bank coba, dia punya jadi apa, Win? Tolong kasih tahu. Mungkin saya pengen punya apa ya, kalau di pasar mungkin kalau teman-teman pernah dengar itu kan ada bank titil ya. Jadi ada orang yang menyewakan, meminjamkan. Saya lihat itu waktu saya nggak salah, saya lagi ngantar istri saya atau apa, saya lupa. Saya lihat ada satu orang itu, dia bawa buku catatan lebar, dia keliling ke ibu-ibu itu di warung di pasar itu. Dia cuma berapa? Saya lihat gitu. Orang ini dapat duitnya enak banget ya gitu. Terus saya coba ngobrol, kan dia ngobrol di kopi, saya ikutin ini, saya ngobrol lah waktu itu. Dia cuma bawa uang 1 juta gitu. Habis waktu itu, saat hari itu habis gitu kan. Terus lihat terima mungkin cuma cicilan 1.000 dari Bu A, 2.000 atau berapa gitu kan ya. Tapi dia dapat duit gitu. Saya ini lumayan juga ya kerja ini ya. Gitu kan. Jadi, percaya atau nggak percaya teman-teman, karier, lingkungan itu kadang shaping kita. Gitu. Kita bergaul dengan siapa, itu akan membuat kita lebih semangat atau tidak. Thank you ya Win, ada story saya selalu lucu ceritanya. Gue bakal jadi rentenir kayaknya. Untung dia sekolah di Devon. Iya. Tapi ada fotonya kos-kosannya Win. Kita lihat perjuangan dia. Gitu. Oke, sekarang ke Kotim gitu kan. Kotim,
Saya kenal Kotim itu orang keuangan. Ya. Pertama kali ketemu dia, saya pikir ya orang keuangan pasti pelitnya bukan main ya, detail banget gitu ya. Dan nggak kelihatan dia ya bukan dia yang sangat tampil gitu kan, bukan dia lihat yang sangat cerewet gitu ya. Bawel sih, tapi sama orang tertentu aja gitu. Nah, tiba-tiba Hans, gue punya jus. Saya sendiri pelanggannya Kotim kok jusnya gitu. Oke. Saya tahu lu karena senang kesehatan sih. Sebenarnya, tapi trigger utamanya apa? Kan bisa aja kan makanan kesehatan atau vitamin gitu kan? Iya ya. Saya juga bingung tuh. Tapi gini, saya itu ternyata tanpa sadar tuh udah lama banget seneng banget sama resep-resep jus dan lain-lain gitu. Itu udah lama banget, mungkin udah 15 tahun, 20 tahun lalu gitu ya. Saya tuh sampai hayal, saya pengen deh punya jus corner gitu-gitulah, pokoknya kayak satu tempat buat jualan gitu ya. Tapi ya cuma kayak di pikiran aja gitu. Terus satu waktu gitu ya, sebetulnya musim cold press juice itu yang kita tahu lah mereknya Reju gitu ya. Itu salah satu trigger saya. Saya penasaran. Saya penasaran banget kenapa dia bisa bikin ini, caranya gimana, ini saya cari banget ininya. Caranya dan lain-lain gitu. Oh, rupanya gini. Terus karena itu bagian part of my salah satu callingnya udah lama banget gitu, kayaknya nyambung banget, ada trigger itu. Terus aku cari dari mesinnya, dari buahnya, dari macam-macamnya. Terus ketemulah opportunity di mana ada waktu itu kenalan tuh buka kafe dia kan masih kopi gitu ya. Terus aku tanyain, belum ada jus ya? Iya belum ada. Aku bikin deh, aku supply deh. Pede aja gitu, aku supply ya. Kasih sampel, udah kasih sampel. Aku ngasih sampelnya tuh dengan apa? Dengan comparing tanpa memberikan label sama dia. Ini okay. Comparing. Habis itu terus ini ada beberapa, ini enak. Aku udah kasih tanda ini yang bikin aku, ini yang bagiannya ini. Jadi dia tahu. Jadi membandingkan apa produknya gitu. Dan juga kebetulan aku kan juga belajar NLP kita, neurosemantik gitu bareng itu. Jadi ketika memberikan informasi, persuasi dan lain-lainnya itu ya sedikit lah pakai ilmu itu. Jadi langsung aja masuk supply. jadi menarik. Jadi antara ketertarikan dengan ketemu opportunity itu kayaknya membuat satu lompatan gitu. Oke. Nah, sekarang teman-teman nih, siapa yang hobi masak atau apapun, jadi kalau ke restoran gitu ya, iseng aja, jangan cuma minta, Mas, Bon, atau Mas mau pesan gitu ya, kayaknya mesti udah ada ini belum ada itu ya, gitu kali ya. Ini entah ya, cari kesempatan. Gue juga nggak tahu lo kesambet apa sih sebenarnya hari itu gitu. Bisa mau jus gak gitu kan? Can you imagine after the blue orang finance yang tiap hari berkutat dengan balance sheet dan income statement tiba-tiba punya jus gak? Gue yang supply gitu. Tapi sometimes kita perlu lakukan sesuatu ya, mengusahakan sesuatu supaya kita bisa dapat gitu. Dan itu kenapa? Sorry. Dan itu jalannya lu kali ya, Kotim di situ. Yes. Jadi dan itu ternyata memberikan warna sendiri buat gua kan, ya namanya orang finance accounting biasanya activity-nya itu dan itu gitu ya. Dan baru kepikir juga kenapa gua nggak dari dulu ya mulainya gitu ya. Ternyata yang namanya you know lah, orang finance accounting masalah pengambilan risiko itu kan selalu ngitung. Enggak selesai. Jadi itu salah satu kenapa juga begitu ada opportunity yang itu langsung deh nggak pakai. Jadi udahlah waktu itu nggak tahu kenapa beneran kesambet langsung diambil tuh opportunity itu. Biasanya ngitung. Oke. Nah teman-teman, siapa yang udah punya ide masih kayak nggak terlepas dari orang accounting loh ya, nggak juga itu. Gue juga orang accounting, gue juga kadang nggak ngitung gitu ya. Siapa yang masih ngitung, masih mikir gitu. Nah, semoga sesudah sesi ini ngambil pola nekat kedua ini gitu ya. Tapi tentu Win yang paling nekat sih ya. Udah menyolak hutang gitu loh Win. Karena saya bukan orang akunting kan. Oh yes. Benar. Gue setuju. Kalau orang accounting saya bisa nyicil selesai gitu.
simple ya hitungannya, gaji gue hitung keluar cukup. Ya, oke. Bangun, gue juga baru dengan bangunnya dia sesuai cicilan. Oh bener juga ya gitu. Ya. Kurang nekat berarti. Nah, sekarang Endang. Saya kenal Endang ini ketika baru menjadi accounting supervisor. Bahkan cuma staff deh, kalau nggak salah ya, Endang ya. Iya, Accounting dan tax gitu. Orangnya pendek, rada bulat gitu ya. Ketemu dia pertama kali kerja rekonsil pajak, terus aja pusing gitu ngelihatnya ya. Gitu. Kita waktu itu lagi project Oracle gitu. Nah, saya nggak tahu Endang suka bunga. Rupanya dia diem-diem gitu. Nggak kasih tahu saya itu kalau Sabtu Minggu gitu. Nah, Endang, kenapa florist? Iya, sebenarnya florist itu pilihan juga bukan pilihan yang pertama sih, Bu. Awalnya hobi aja. Oke. Jadi awalnya hobi. Hobi itu nggak pernah benar-benar, memang saya hobi florist, saya dalemin waktu kerja, enggak. Itu saya dulu karena suka bantu di gereja, itu suka ngerangkai bunga, masih saya kecil itu pun, Bu. SD atau SMP gitu. Habis itu udah lupa. Tapi saya suka bunga, ngerangkai bunga tepatnya. Nah, sampai satu hari itu saya ingetin, saya sudah cari, itu tahun 2007, Bu. Awal 2007 kalau nggak salah, atau menjelang pertengahan, itu salah satu temen di kantor bilang, gila ya, saya tuh mau dekor di gereja aja, masa dekor gereja itu 3,5 juta pada saat itu 2007. Itu mahal menurut saya kaget, gila 3,5 juta, saya aja gitu dekorin gitu. Dan tanpa babi bu dijawab, iya, saya belum pernah loh sama sekali dekor untuk orang menikah, dan itu pernikahan orang. Saya nggak tahu apakah Nancy ada di sini ya. Katanya mau jual. Oh, yang menikah tuh Nancy Kartika. Oh ya, dua-duanya nekat lah. Yang kawin nekat, yang terima juga lebih nekat kayaknya gitu ya. Ini nggak nanya apapun. Iya, gua aja gitu kan. Dan itu pertama kali kan, kamu belum pernah lakukan toh? Belum. Bahkan gimana sih cara masang bunga di bangku? Nggak ngerti loh saya caranya. Apakah saya punya peralatan? Nggak punya loh, Bu. Ini benar saya punya gunting, saya ngerti cara nancepin bunga, saya bisa merangkai titik. Nggak ada yang lain. Aduh, Tuhan, ternyata nih 3 orang saya baru tahu super nekat. Saya tahu Laura agak gila sih, tapi ini nekat benar. Tapi begitu waktu besoknya gitu, besoknya saya harus dekor, malam saya nggak bisa tidur. Bener nggak ya, saya bisa nggak sih ini? Ini orang kawinan ya? Kan orang loh gitu. Ya bukan rapat. Kawin. Iya, betul. Tapi dia percaya banget sama saya, Bu. Padahal saya tidak menunjukkan sama sekali foto, nggak ada. Oke, terus begitu saya dekor, dia hadir, Bu. Dia datang. Bahkan saya masang yang apa namanya pergola itu, saya nggak ngerti cara masangnya. Itu pun saya ambil bekas di gereja, saya rangkai. Betul. Memang dapatnya murah dan jadi uang. Karena dekoran saya, Nancy harus ganti baju loh, Bu. Merencanakan, karena aduh aku kebanting deh. Pede dong saya digituin gitu. Iya. Aduh. Ada loh ya. Iya betul. Tapi itu sukses. tahun 2007. Tapi setelah itu ya udah mulai karena Nancy orang HR, ada acara di kantor gitu kan. Ya udah saya dekorin, si big boss ulang tahun, saya dekorin, apapun ulang tahun kantor saya dekorin, nggak apa-apa. Wow. Setelah itu juga itu nggak dibayar kan? Yang itu nggak dibayar kan? Free jasa ya, Bu. Oke. Material dibayar. Okay, Pada saat itu mungkin mereka semua berterima kasih sama saya. Tapi sebenarnya saya yang berterima kasih sama mereka loh. Yeah. Karena begitu saya selama sampai tahun 2007 saya suka bunga, saya nggak punya kesempatan untuk merangkai bunga kan, karena kan mahal loh. Jadi saya belajar pakai modal orang gitu aja. Counting, itu counting win, itu counting. Utang, pinjam utang, pendanaan gitu. Ya. Oke. Terus habis itu nggak cukup di situ. Hampir semua teman-teman, mungkin lebih dari 10 orang yang sudah saya dekorin dengan free jasa ya. Nggak cuma itu, saya mulai punya angan-angan,
one day saya ini mesti punya WO. Zaman dulu tuh kayaknya WO belum ngetop deh gitu. Semua itu yang mau dekor, saya temenin. Beli bahan di mana, tempat souvenir di mana, sampai cetak undangan berapa orang cetak di tempatnya sama. Belum pernah loh saya untuk saya sendiri, Bu. Gitu. Ya. Betul. Jika melakukan dari hati itu beda ya ternyata. Saya lihat Win juga senang sekali kos gitu ya. Saya pernah berkunjung ke kosnya dia, tapi yang di Jakarta, Semarang saya belum. Kalau Kotim jangan bilang gitu ya, apa-apa mesti healthy, saya aja pusing karena kalau makan sama dia gitu ya. Everything about healthy. Ini satu, everything about flower gitu ya. Betul ya, Endang? Betul. Ya. Endang, akhirnya begitu saya mulai komersil, itu juga sama, nggak sengaja lagi, Bu. Teman yang orang SR bilang, temen gue itu yang florisnya sakit tipes, lu mau nggak gantiin? Aku mau gitu, tetap jawaban mau. Saya ngerangkai, Bu, dan itu hampir semua bayarannya saya terima saya beliin bunga. Bagus dong, Bu, tapi saya jadi ketagihan. Setelah itu temen-temennya semua itu ya mulai sejak itu saya komersil lah, boleh dibilang gitu. Tapi yang kedua itu pergola lu nggak minjem lagi kan dari gereja kan? Itu nggak minjem, Bu, ngambil rongsokan. Udah dibuang orang saya pungut. Aduh benar, gue baru denger lah kali inilah ada satu yang mau kawin tuh nekat nyuruh orang yang belum pernah, siapa yang pernah married coba ya berani nggak gitu ya, tapi ya mungkin itu udah jalan Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol, saya ingin share apa sih yang mereka sudah lakukan. Oke ya, izinkan saya sebentar sharing. Jadi sorry Win, udah berapa tahun mulai bikin kos? Itu ya pertanyaan itu, saya harus hitung dulu Tuhan. Nah itu bukan accounting, dia dari kemarin juga gitu, asal gua tanya angka dia mikir berapa tahun, padahal kalian minjem duit ke bank kan pakai hitungan ya gitu. Kotim udah berapa tahun? Kalau formally 4 tahun. 4 tahun, oke. Kalau Endang? Kalau dari awal saya dekorin 2007, Bu, tapi saya komersil 10 tahun kemudian. Oke. Jadi ini perjuangan mereka teman-teman, mari kita lihat. Nah, ini title-nya dari Win, gitu. Dari passion untuk pension. Sorry. Ini kayaknya mulai lu kerja ya, Win? Iya, yang di atas itu. Nah, itu yang pertama, itu yang perumahan itu yang saya sampaikan tadi. Oke. Ini kos dia yang pertama. Tahun berapa, Win? Berapa kamar ini? Nah, ini kos yang di Jakarta sekarang, Azela. Betul ya? Ya. Oke. Yang kedua, jadi yang tadi di Semarang yang pertama, pembangunan yang ketiga sekarang di Semarang. Wow, udah 3 unit dia. Oke, ini yang ketiga, gitu loh. Jadi sudah 3 perjuangan Win dari pertama kali dia membangun kos, gitu. Oke. Katanya just do it, nggak usah mikir. Masa nggak usah mikir ya, mikir dikit kali ya, gitu ya. You will get where you're supposed to be, gitu. Win, karena saya lagi paksa dia bikin quote gitu. Nah itu tentang Win. Nah jus, nah ini versi jusnya. Nanti kita berbincang sedikit apa yang dia sudah pelajari dan apa yang terjadi ketika pandemi. Dan jusnya itu dia confirm nggak pakai gula. Gitu. Bener ya, Kotim ya? Yes. Nggak ada sugar, gitu loh. Bisa juga detox. Nah, kalau ada yang mau detox, silakan. Gitu. Nah, ini versinya dia. Jadi itu perjuangan 4 tahunnya Kotim. Dari dia memulai, dari nekatnya dia menyapa orang di kafe sampai sekarang. Oke. Nah, ibu yang satu ini gereja, gitu ya. Ini bukan yang pertama kali yang lu nekat itu kan, yang pergua lalu ngambil barang dari gereja kan? Bukan, Bu. Ada sih di slide sebelumnya kalau nggak salah. Oke, kita akan stop aja, lanjut. Sebentar. Nah, ini yang pertama kali, Bu. Oh, yang super nekat itu? Iya. Oh, teman-teman ini. Yang menikah ini si Nancy kayaknya ya, korban korban nekatnya si Endang gitu. Oke, ini perjuangan dia selama berapa tahun ini, contoh desain florisnya Endang. Juga bikin backdrop, betul ya Endang? Bikin backdrop. Decoration di gereja.
photoshoot. Jadi Nah, bunga. ini photoshoot ini di sini juga ada, ini kerja sama MUA, Bu. Ada Bu hadir di sini. Erika Napitupulu. Oke. Ya, apa ya? Saya nggak bisa bacanya nih. Pokoknya yang saya tahu lah bouquet ya. Iya. Bouquet gitu ya. Ini bouquet ya, Linda ya. Oke. Ada juga yang lain-lain bunganya yang dia bikin. Aduh, keren-keren nih. Nah, ini proses dia bikin, Endang yang paling kanan gitu ya. Makanya udah lihat kan bulat-bulat kecil-kecil gitu ya. Nggak bisa diam. Oke, ini dia florisnya. Oke, teman-teman. Win, jadi udah berapa tahun ini, sekarang udah punya 3 unit ya, lagi bangun keempat gitu. Kalau saya boleh tahu, kamu kan masih bekerja kan, dari awal punya kos sampai sekarang masih bekerja gitu. Actually, lu bagi waktunya gimana ya? Maksud saya juga tahu kerja di proyek gitu. Bukannya kerja di kantoran gitu. So, gimana bagi waktunya sebenarnya? Agak challenging ya, emang ya. Karena saya di kantor kan juga, tapi ya everything happen for reason sih kan. Jadi selalu pada saat saya mau start project yang kedua yang di Jakarta itu pas nggak tahu ya, mungkin Tuhan ngasih jalan ya, pas banget saya jarang dapat dinas untuk ke luar kota gitu. Jadi hoki gitu ya. Iya itu. Jadi pas saya mulai, padahal sebelumnya saya bisa ke Kalimantan, ke Sumatera, itu sebulan itu saya bisa di rumah itu mungkin seminggu aja gitu. 3 minggunya saya dinas pindah-pindah gitu kan, balik Jakarta bikin laporan. Nah, pada waktu mulai itu saya pas dapat proyek di seputaran Jakarta aja gitu. Jadi iya itu saya cuma pas banget ya, itu saya benar-benar itu nggak ada di rencana, betul. Oke. Mungkin sebenarnya kelihatannya hoki, tapi boleh nggak saya bilang itu cara kamu menggunakan waktu dengan lebih efisien. Jadi Sabtu Minggu ketika nggak keliling, kamu memutuskan daripada hang around sama teman, kamu develop bisnis. Kalau itu pasti Sabtu Minggu, selama saya masa pembangunan, selama Sabtu Minggu, saya pasti habis untuk di project. Oke. Saya datengin, meskipun saya udah pakai kontraktor waktu itu ya, saya datengin, saya cek, saya nggak, ya mungkin karena saya juga di bidang saya ya, saya pastikan sesuai benar-benar gitu kan, gitu. Ya, padahal kan pikir-pikir ya, masih terima gaji tuh ya. Kan maksudnya cuman kerja gitu. Ada nggak sih rasa worry bisa bayar nggak? Udah lu pakai nyicil lagi, yang pertama kali terutama gitu ya. Udah pakai nyicil. Nggak ada takut ya? Nanti nggak ada kerjaan, besok bayar kontraktor gitu gimana? Yang pasti waktu yang pertama ya, kita ngomongin yang pertama itu memang pure saya dapat pinjaman, kemudian saya itu ya cuma hitung gitu aja, saya bisa bayar cicilan, saya segera bangun secepat mungkin, gitu aja. Kemudian kalau yang kedua memang udah ada kita simpanan, terus back to back ya waktu itu ya, itu karena udah bareng sama istri, kita kelola bersama, ada back to back ya udah gitu. Mindset lu apa sih, Win, saat itu yang membuat lu rela Sabtu Minggu apa ya? Buat saya anak umur 30 gitu ya, minjem gitu ya. Minjem nggak tahu juga itu kebangun nggak ya, itu kos gitu kan ya, maksudnya kan iya tahu lah punya cita-cita kan nggak tahu juga kan bakal keisi atau nggak keisi. Tapi mindsetnya apa ya, Win, yang membuat lu mampu ngelewatin itu semua gitu? Terus kalau saya mau nanya apa lu cowok, nanti gue menyinggung perasaan gender gue juga sendiri cewek gitu ya, apa karena cowok gitu ya. Sorry ya teman-teman, gue juga cewek lo ya. Ya. Jadi mungkin karena nggak mikir kalian ya. Gue demen yang ini. Justru karena yang kedua itu mikir, jadi jaraknya agak lama gitu kan. Berani nggak, mampu nggak, bisa nggak gitu. Tapi karena yang pertama itu just do it, gitu aja. Dan iya mungkin
nekat saya yang dulu sama nekat saya sekarang ini agak beda persentasenya gitu. Ya, makin berumur makin kagak nekat gitu ya. Iya. Iya. Iya, gitu. Jadi iya jalan aja waktu itu. Ya. Waktu itu kalau ataupun impian saya nggak bisa 2 lantai, saya 1 lantai cukup deh. 1 lantai dulu, itu aja sih. Ya, itu yang gue suka. Itu yang aku suka, Ya. benar. Jadi lu juga nggak uber alas. Yang penting gue bangun, mesti 2, mesti keren gitu kan? Oh. Enggak ya? Enggak berani saya bilang, benar-benar. Jadi benar-benar cuma ya udah 10 kamar dulu cukup nih, 500.000. Kalau laku semua, artinya sebulan saya dapat pemasukan 5 juta. 5 juta di tahun segitu di Semarang lebih dari cukup, karena waktu itu UMR Semarang itu kalau nggak salah sekitar 1.700.000 ya. Gitu. Oke. Gitu. Ya. Jadi pakai hitungan lah. Iya, hitungan lah. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman yang dilakukan Win menurut saya, dia pinjam, betul dia ada security-nya, tapi dia pakai pinjamannya betul untuk ngebangun, nggak dipakai buat yang lain. Kan banyak ya minjem pakai buat yang lain gitu. Jadi bisnisnya tuh kedodoran. Nah itu contoh menurut saya salah satu entrepreneur yang berhasil gitu. Benar-benar dia bangun gitu. Tapi benar kan buat bangun kos kan, nggak bangun yang lain kan. Oke, ya udah. Nah ya, thank you. Nah kalau Kotim, gue ke Endang sebentar. Endang pernah cerita ke saya. Coba ceritain gimana Endang. Kan sebagai seorang accountant pasti diperiksa audit. Ada yang diperiksa pajak gitu kan, udah pastilah itu Sabtu Minggu pasti kan lembur. Nah, gimana lu bagi waktunya masa-masa yang mulai terima dan saat itu belum kepikir kan untuk punya usaha sendiri? Iya, udah pasti lah Bu. Sebenarnya finance accounting, ya mesti pinter-pinter cari waktu. Yang pertama, lalu musim audit ya udah tahu kan audit tanggal bulan berapa saya nggak terima order. Budgeting ya udah mulai September saya pun nggak terima order di tanggal segitu gitu, atau tanggalnya di awal-awal bulan yang mungkin sampai harus nginep di kantor ya nggak mungkin saya ambil order di situ. Nah emang sih sementara kalau namanya florist itu kan harus dilihat orang, harus di posting gitu. Gimana ya, saya mau jualan bunga gitu ya? Kalau saya diem gitu. Nancy Kartika udah ada di sini Bu, kecuali hanya satu Nancy Kartika yang nekat, saya nggak punya foto pun oke gitu. Tapi yang lain kan nggak bisa. Iya. Emang kenapa kalau di posting? Maksudnya atasan belum tentu suka, manajemen? Oh udah pasti Bu, yang namanya kerja itu punya gimana sih? Kalau kita kerja tapi punya usaha sampingan, terang-terangan pasti orang mikirnya ya ini nggak bagus gitu. Padahal ya mungkin kita bisa kerjakan di Sabtu atau Minggu. Saya pun lakukan itu dalam seminggu hanya 1 aja dan hanya bisa Sabtu, tidak bisa Jumat, tidak bisa hari yang lain gitu. Ya pinter-pinternya. Even saya punya foto ratusan, saya nggak bisa posting. Saya cuma bisa posting hari Minggu atau hari Sabtu. Kalau saya posting hari biasa, nggak kerja nih. Gitu. Bertahun-tahun tuh begitu ya. Iya. Maka kemarin waktu ditanya Mbak Hani tanya, Win ada foto nggak? Oh iya, saya nggak pernah ada foto selfie ya, karena saya bisa takut gitu. Saya paling pusing ini ngurus bertiga ini. Kalau Win nggak ada foto, kalau Endang ratusan foto. Nggak bisa posting. Nggak bisa posting. Oh iya, oke. Saya mengundang dong Nancy kalau ada datang kasih komentar dikit. Kalau ada waktu saya menyapa. Atau teman-teman lain kalau mau bertanya, even mau komentar. So ada komentar beberapa dari Melva, nice color, ke Bu Endang. Ya keren-keren dokternya. Dari Linda, admire the courage, well done. Iya betul. Gue pikir ini betul-betul ada Nancy. Oke, beda tipis ya antara nekat dan apa ya, will ya gitu ya, betul-betul tekad gitu untuk melakukannya sampai sekarang. Oke, jadi berapa tahun Endang lu sembunyi-sembunyi gitu tuh? Dari 2017 sih Bu, sampai akhirnya saya resign di 2001 awal. Oke. Nah, update saya mau touch soal itu, tapi nanti ya sebentar. Saya mau cek ke Kotim dulu. Kotim, gua tahu lu sering lembur. Lu kayaknya repot Sabtu Minggu gitu. Ternyata gua rasa repotnya soal jus ya. So how do you really
how do you really bagi waktu sih sebenarnya? Kan teman-teman di sini juga pasti punya keluarga, punya kegiatan gitu kan. Sabtu Minggu pasti udah capek gitu asumsinya, mana mungkin usaha lagi. So, how do you do that gitu? Pertama, aku ingat yang tadi komentar yang Endang dulu. Endang kan nyembunyi-nyembunyiin foto gitu ya. Kalau aku caranya, aku tawarin tuh bos, Pak, aku punya bisnis jus. Bisnis enak. Akhirnya akhirnya dia langganan sama gue, sama aku langganan tiap hari. Jadi ya paling enggak dia tahu aku punya bisnis sampingan gitu ya. Smart. Terus sounding aja sama teman-teman juga sekalian. Jadi oke. Pokoknya ini jadi declare punya bisnis itu. Tapi memang challenging juga masalah cari bagi waktu itu, karena salah satu ya suka punya idealisme nggak jelas lah gitu. Kalau yang namanya kerja, kita ya dedicated waktu untuk kerja gitu kan. Janganlah kerja dipakai ini, dipakai itu gitu kan, nggak baik juga gitu. Tapi akhirnya lebih gini, waktu yang selain waktu kerja itu lebih banyak bukan dikorbanin ya, tapi namanya lebih capek lah. Malam pulang kantor beli buah, mastiin buah ini. Sabtu Minggu juga cari source of buah yang kira-kira ini. Jadi nggak selalu pada saat awal tuh mungkin pada saat awal saya cari buah tuh di tempat-tempat yang terkenal gitu ya. Tapi setelah itu harus cari kan yang lebih murah tapi kualitasnya bagus. Jadi benar-benar belusukan cari buah dan lain-lain, dan ya capek secara fisik. Tapi memang kuncinya ini, kalau kita punya ketertarikan, punya passion di situ, rasa capek itu nomor 2 jadinya. Yang ada rasa senang, rasa senang aja gitu yang muncul ya. Karena ada rasa achievement, terus ada kepuasan gitu ya. Apa yang diinginin dijalanin dan tercapai gitu kan ya. Itu sih kadang-kadang lumayan juga sih. Sabtu Minggu abis itu belusukan, capek, udah gitu. Kalau yang tiba-tiba yang bantuin di rumah gitu ya, tiba-tiba pulang dia. Pulang, sementara udah komit mau ngisi gitu kan, rutin ngisi. Ya udah korbanin aja. Ya ngerjain ini sampai jam 12 malam. Habis itu kadang jam 3 apa jam 4 bangun lagi buat karena pagi kan, suplainya pagi. Itu terus juga ya inilah lumayan kalau ini, dan juga untuk sampai di mana bisnis ini usaha ini lebih settle gitu ya. Itu cycle-nya lumayan gitu, dari learning curve-nya gitu lumayannya ada kegagalan, tiba-tiba lagi udah bikin banyak, ternyata buahnya kok ada rasa yang nggak bagus gitu ya. Wah, ini nggak bener nih, ganti lagi terus, udah gitu deh pokoknya. Jadi saya percaya yang namanya bisnis, tidak ada bisnis yang tanpa kerja keras. Kalau kita lihat di luar, enak banget ya si ini, kayaknya wah berhasil gitu. Udah deh, pasti di dalamnya tuh struggle macem-macem tuh pasti dijalanin gitu. Jadi ya maksudnya saya sih percaya bahwa keberhasilan itu adalah hasil dari satu kerja keras, komitmen, dan juga ya mungkin doa juga ya. Gitu. Ada satu cerita Kotim ke saya, ada sekali dia uji coba jusnya gitu ya Kotim ya. Kamu uji coba dan berubah warna. Apa yang kamu lakukan sesudah itu? Iya, jadi aku setiap supply itu selalu aku sisain sampelnya di kulkas. Dan tiap hari aku cobain lagi. Berubah nggak rasanya? Berubah. Pernah sekali kok ini rasanya berubah ya. Nah akhirnya langsung aku telepon yang tempat itu, yang kafe aku supply itu, terus dia bilang, ini kok aku nyobain berubah, tolong gini ya, berubah nggak gini? Terus dia nggak tahu, dia belum ngecek, tapi gini akhirnya dia bilang katanya nggak berubah kayaknya gimana, tapi aku nggak yakin gitu, dan aku nggak mau nurunin standar. Akhirnya aku bilang pokoknya aku ganti ya, sini tarik semua yang udah disuplai, aku ganti, aku bikin baru supaya jangan sampai ada kegagalan produk, dalam artian ini makanan kan nggak dimasak. Kalau sampai ada yang mules, itu yang saya paling takut loh, bener asli. Ada yang mules perut, gara-gara minum jus, habis itu ke rumah sakit. Gue pikir kalau gue disu gimana ya cara? Tuh kan, risk management finance. Jadi ya itulah. Jadi dengan segala pemikiran itu, akhirnya saya memastikan setiap produk itu. Jadi
I put myself in the highest standard quality gitu ya. Jadi kualitasnya harus bagus. Oke. Jadi di situ aja ininya. Jadi teman-teman, walaupun side hustle, kerja Sabtu Minggu, tapi kalau kita menekuninya, kita memperhatikan quality, mudah-mudahan kita ada aja jalannya. Saya yakin dari Endang, tadi juga ada beberapa komentar, saya juga tahu seperti Swin, membangun cost gitu ya. Mentang-mentang itu side business, enggak, quality tetap dijaga. Jadi bisnis apapun kita, dan saya tahu itu melelahkan gitu. Udah duitnya nggak banyak gitu kan, apalagi di awal-awal gitu kan, pasti duitnya nggak banyak ya teman-teman, dan kita punya kebutuhan, besok Senin mesti kerja lagi, tapi tetap quality nomor 1 gitu. Dan saya pikir thank you Kotim for sharing that one. Sebentar, kita akan cek beberapa pertanyaan dulu. Thank you ya teman-teman sudah post the question. Ada beberapa pertanyaan. Tadi terakhir Linda ya, Erika, aku fansnya Endang. Wah, ada fans datang. Ini Erika ini MUA terkenal Bu dan masih kerja loh. Oh, MUA apa ya? MUA. Itu dia. Itu pertanyaan saya sebulan yang lalu, tapi saya udah langsung cari jawabannya. Bentar. Linda, emang lu tahu? Tahu dong. Oh, Gua doang yang makeup artis Bu. Oh, makeup artis. Oke, halo, salam kenal. Siapa tadi namanya? Makeup artisnya tadi? Erika Bu. Erika. Oke, halo Erika. Salam kenal. Kenal. Thank you for joining dan thank you for supporting Endang all the way through. Oke, dari Bu Melva untuk Kotim. Nah, ini saat lu jualan. Apa yang ngebedain jusnya lu dengan yang lain? Jadi banyak nggak pelanggannya? Wah, kalau banyak atau enggak itu rahasia dapur. Pokoknya lumayan, Melva. Apa pertanyaannya, sorry? Bedanya sama jus yang lain apa? Nah, ini dia. Kalau aku tuh semakin aku bikin jus, semakin aku pede sama jus bikinan aku. Karena gini. Karena gini. Keren. Karena gini. Jadi aku tuh benar-benar cari buah, cari apa dengan standar kayak aku minum sendiri. Jadi aku nggak mau bikin kalau nggak sesuai sama standar aku gitu. Itu agak beda sih sama yang namanya marketing gitu kan, biasanya pokoknya yang penting laku gitu. Aku nggak ada idealisme sendiri. Jadi ketika aku sering kali beli buah itu aku lihat dari luar bagus, tapi kan aku olah nih buah ini, dipotong loh kok dalamnya jelek. Terus aku pikir sementara yang aku lihat jus-jus yang lain itu sering kali the whole buah itu di jus gitulah, nggak dibuka dalamnya macam-macam. Sementara itu kadang-kadang buah itu di dalamnya tuh udah jelek gitu loh. Nah, bedanya aku bisa guarantee jus yang dibikin itu udah diolah secara higienis meskipun itu manual. Karena kalau beli alatnya tuh gedein mahal banget. Ya jangan disamain sama bisnis yang besar ya, kayak Rejo apa gitu, itu pasti udah mesinnya udah gede-gedean lah. Aku dengan segala proses manualnya, I can guarantee produknya tuh healthy sama higienis, karena aku cek gitu ya. Itu kan ketahanan buah itu kan bisa diukur ya. Kalau umpamanya kotor sedikit atau umpamanya nggak bersih sedikit aja, itu lifetime-nya tuh jadi cepet banget. Nah itu aku ngukur dari situ. Aku guarantee kalau itu. Jualannya sih kurang manis sih Melva. Tapi Bu Melva, tapi aku pikir saya pernah mengunjungi tempatnya Kotim. Ya tahulah Kotim ya, cerewetnya bukan main kalau soal kebersihan gitu. Oke. Nah mungkin dicoba aja, pesan dulu, boleh 1 bulan kok, subscription up. Nggak perpanjang juga nggak apa-apa. Dites gitu ya. Nah tapi itu teman-teman, kadang bisnis ya kita nggak perlu harus langsung besar. Sudah 4 tahun gitu. Dia juga sama seperti Win, ngatur dengan cicilan. Kalau Kotim mengatur dengan waktu. Dia waktunya hanya bisa segitu. Dia lakukan itu. Gitu. Nanti saya akan sharing dikit apa yang terjadi di Pandu itu. Akan saya pikir, benar juga ya. Baru saya kepikir. Nah, sebentar ya, saya go through dulu beberapa pertanyaan dari Bu Melva. Thank you for asking. Dari Yesi, perjuangan dari Mbak Endang. Wah, superwoman ya? Ya kayaknya lah, superwoman. Jago masak, ya saya dengar. Jago masak pempek. Nancy, halo, finally datang yang orang nekat itu, 1 ya.
Benar-benar baru kali ini saya dengar mau kawin, kasih itu. Nah, dari Ciliana. Ciliana. Oke. Untuk Win, pengelolaan operational cost dibantu orang dipercaya atau dikelola sendiri? Bagian apakah dari pengelolaan itu yang paling makan waktu? Thank you. It's a very good question. Thank you. Mumpung orangnya kerja kan, kalau dia nggak kerja jadi cuma jadi bapak kos kan enak ya kelihatannya, masalahnya kerja gitu. Nah, biasa kalau dulu yang di Semarang atau mungkin di Jakarta aja deh Win, yang sekarang itu gimana menjawab pertanyaannya? Oke, yang pertama pengelolaan kos ini saya dibantu istri saya untuk manajemennya. Jadi beliau itu lebih ke customer. Nah, istri saya ngurusin customer, ke mami kos, kemudian kalau ada yang masuk itu istri saya kan kalau nggak srek meskipun orang itu kepingin kos, nggak akan diterima. What? Pakai feeling. Itu. Takar dilihat-lihat. Tapi itu ya saya percayakan itu ke beliau ya, gitu kan. Jadi puji Tuhan memang selama pandemi ini kos kita penuh, puji Tuhan alhamdulillah. Nah, pertanyaan jadi pengelolaan ya, pengelolaan yang pengelolaan yang makan banyak waktu itu apabila pergantian. Jadi dari yang misalnya ini ada si A keluar gitu kan. Nah, kamar tersebut itu saya punya standar dalam hal ini orang masuk bersih, orang tinggal kan pasti belum tentu bersih karena kalau mereka udah tinggal kan. Tapi saya akan selalu bersihkan, saya cat ulang, saya rapikan semua. Nah itu butuh waktu. Dan itu hanya saya bisa kerjakan Sabtu Minggu. Kalau toh pun pernah pada suatu saat itu saya ada niatan untuk merapikan kamar mandi ya. Kamar mandi kan buat saya kan juga pernah kos, jadi kalau kamar mandi itu bersih kan orang akan senang ya. Karena mayoritas orang pertama kali masuk yang dilihat adalah kamar mandi. Ya, setuju saya. Saya juga. Ya. Nah, itu kita jaga banget di situ. Nah, itu sampai saya pada waktu itu saya coba sendiri pulang kerja jam 8, jam 9 sampai di rumah. Saya dari jam 9 malam sampai jam 12 saya coba bersihin sendiri, kamar mandi sendiri. Saya cuma kepingin tahu berapa lama sih kalau saya bersihkan kamar mandi sendiri ini. Tujuan saya, kalau saya tahu nih, saya hire orang, tukang, saya ngerti. Karena saya sudah nyoba sendiri nih, ganti nat sekian jam, ngecat dinding itu sekian menit, itu terus bersih ini sekian. Jadi pada waktu, nah sekarang begitu saya udah punya tukang, saya ada satu tukang itu dari Purwakarta, itu sempat orang Purwakarta memang. Kalau saya butuh, saya panggil ke sini, saya biayai dia. Karena saya percaya, satu orang itu dia bisa ngerjain semuanya, dan sesuai dengan standar saya gitu. Jadi saya tahu, hari ini dia harusnya bisa selesai 2 kamar, hari ini 2 kamar. Nah itu, karena sekarang saya pernah bikin sendiri ya, saya ngerasain sendiri, oh rasanya seperti ini gitu. Jadi pengelolaan yang makin banyak waktu, terutama kalau ini ya pindah orang ya, karena bersih. Ya. Bersih. Ya. Oke, semoga membantu ya Ciliana. Udah punya kos? Kalau udah, nanti sharing di SDDK ya. Oke, dari Anggi. Wah, tanya secret ini kayaknya. Break even point. Kira-kira kalau sekarang mau bangun, berapa lama break evennya? Dan dalam kondisi seperti ini, maksudnya pandemi ini kali ya, mungkin pertanyaan. Hal apa yang menarik orang untuk kos di kita? Wah, tips. BIP dulu berapa tahun kalau sekarang? Oke, harga sekarang. Jangan harga Semarang, Min. Iya, harga Jakarta. Ya, nggak pakai disulap-sulap itu sama si orang bank itu. Enggak. Kalau ya mungkin kalau dengan banyak teori yang saya baca, IRA dan lain-lainnya itu, dan ini saya laksanakan yang di Jakarta itu, dan rencana di Semarang juga, saya punya rencana BIP yang masih masuk akal buat saya, itu maksimal 5 tahun. Oh, oke, 5-7 lah ya untuk range ya. Iya.
Oke. Itu. Oke, 5 sampai 7. Dan dalam kondisi sekarang dengan begitu banyak kos, menurut Win, hal apa yang menarik orang untuk kos di kita tidak di kos tetangga? Oke. Itu menarik. Saya pernah bilang karena dulu saya pernah yang saya show itu ada foto saya lagi bikin hotel di Bali, Simpang Siur, Mercure Harvest Land sama yang Ibis Kute itu kebetulan saya set manager di sana. Di sela-selanya saya bikin warung tenda saya dengan teman saya. Oke. Dan warung tenda itu saya tidak nyari tempat yang sepi, saya nyari tempat yang banyak warung. Demikian juga dengan kos. Memang sekarang ini ya di daerah Jakarta Barat banyak kos, tapi saya nggak khawatir. Kos saya pasti ramai, saya believe itu. Tuhan pasti ngasih jalan. Karena saya punya standar, istri saya punya standar, kos kita bersih, pasti orang akan datang. Oke. Meskipun banyak bermunculan kos yang baru, apartemen dan itu. Ya, satu persamaan yang saya lihat teman-teman ya, seperti Kotim tadi bilang gitu, dia betul-betul berusaha mempertahankan kualitas walaupun harus menghabiskan, menarik ulang batch itu. Sama dengan Win gitu. Dia perlu mengetahui bisnisnya seperti apa. Saya pernah dikasih tahu, kita mau sukses sebagai entrepreneur, salah satu kita perlu menguasai kurang lebih aspek dari bisnis tersebut. Dalam hal ini, dia kurang lebih tahu reparasi rumah itu akan memakan biaya. Jadi dia belajar dulu gitu. Oke, begitu ya Win ya. Oke. Saya komentar dulu, nanti saya ke Endang. Oke, BP. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Anggi. Oke, semoga membantu. Dari Agnes. Wow, Bu Endang panutanku, gila. Kayaknya fansnya banyak ya hari ini, Endang. Dari Yulita. Kotim, ada yang nanya jus tuh. Mbok dijawab, mau beli di mana? Tolong taruh IG-nya. Dari tadi nggak lihat gimana sih, nggak jualan nih. Ini. Oh ya, kok ini ya saat ini masih produksi di rumah based on order, cuman gitu ya, kurang jualan berarti ya. Iya. Tulis saja. Itu seperti Win bilang, jangan mikir ditanya beli jus di mana, Mbok dijawab gitu. Oh, siap. Oke, sekarang dari Tri. Nah, pertanyaan baik karena saya juga akan bertanya. Endang, dia tanya, pasti kan ada jatuh-jatuhnya tuh. Walaupun sedengar saya, mau pandemi nggak pandemi orang tetap mau kawin. Kata betul ya, Endang ya, gitu ya. Ya, gitu. Oke, gimana cara memotivasi sendiri saat jatuh dan tetap meneruskan? Betul, itu pertanyaan saya juga. So, thank you udah bertanya ya, Trino Piarti. Saat kita jatuh, finance kan kita perlu berhitung. Kayaknya pertanyaan orang finance nih ya, kayaknya ya. Tri kenal Bu Hani, dulu ada di bawah Ibu kan? Oh my God. Oke, maaf ya. Pernah di bawah saya ya? Oke. Oke, ya berarti orang finance betul. Masih orang finance. Oke, Tri. Nah, Endang dia tanya tuh saat kita jatuh, finance berhitung. Cut loss, bangkit lagi, makin rugi. Nah, bagaimana memotivasi diri sendiri gitu untuk memulai kembali, bukannya cut loss? Ya, that's a good question. Sama, saya udah nanya Kotim dan saya pengen Kotim cerita apa yang dia cerita ke saya kemarin. Gimana Endang? Kau memotivasi dirimu sendiri. Apalagi sekarang ya Kotim kamu udah memutuskan berhenti kerja kan? Berarti income kamu pure datang dari usaha ini toh? Iya. Ya nekat juga. Oke. Mungkin saya jawab pertanyaan kalau pada saat jatuh nggak hanya sebagai florist, tapi secara umum. Gini, saya pernah jatuh, saya pernah ditipu dalam jumlah besar. Nah, udah pasti itu waktu kita jatuh kan begitu banyak pilihan yang harus kita ambil. Gitu. Di antara pilihan yang buruk, karena kalau jatuh pasti buruk dong. Kalau nggak masih ada yang bagus berarti nggak jatuh. Di antara pilihan yang buruk itu pasti ada pilihan yang paling tidak buruk. Nah, itulah yang diambil usaha sedemikian rupa. Yang pertama memang harus bersandar pada Tuhan ya. Tapi teman saya itu pernah bilang, coba kalau kita ingat fenomena orang takut anjing dikejar anjing galak. Itu pasti akan lari sekencang-kencangnya apapun dilakukan. Sampai tiba-tiba noleh, ya ampun gila, gue udah lompat pagar setinggi itu ya. Yang kemarin cuma jogging sebentar aja ngos-ngosan. Bisa jalan sekian dengan kecepatan tinggi. Dan kita bingung, habis itu kita noleh sendiri kan.
bahkan anjingnya mungkin sudah nggak kelihatan lagi. Gitu. Kira-kira begitulah gitu. Ya. Tapi Endang, sorry, dengan berusaha sendiri gitu ya. Saya tahu Endang maksudnya perlu apa ya? Perlu berusaha untuk bisa tetap menghidupi diri sendiri kan. So keberanian untuk keluar dan berusaha setelah kamu side hustle ya, bekerja, punya usaha florist, kadang bikin PMP, walaupun kalau lagi musim audit lu nggak bisa bikin gitu kan. Oh iya. Dan sekarang lu memutuskan benar-benar keluar gitu. Itu betul-betul udah ada hitungannya. Pernah takut nggak sih? Kalau nggak ada yang kawin gimana? Kayak pandemi tahun lalu pasti berkurang kan Endang gitu. Iya. Jadi sebenarnya gini Bu, kalau saya balik ke dulu sebenarnya kita pun sudah sering ngobrol sama teman-teman makan siang gitu kan. Kita punya bisnis ini, ngomongnya itu udah kayak full perhitungan gitu. Nggak pernah dilakukan gitu, Bu. Iya, benar. Sebenarnya sudah ada kan, dengan saya yang belajar pelan-pelan dimulai dari Nancy sampai sekian banyak orang gitu ya. Saya belajar sebenarnya saya sudah punya modal dan saya sudah mempelajari ini. Sehingga kalaupun nanti saya nggak kerja lagi atau memutuskan saya berhenti atau apapun gitu, saya nggak mulai dari nol. Dan kalau Ibu tanya lagi sekarang, Endang sebenarnya kamu nyesel nggak ini resign terus ngerjain hobi yang nggak ada kaitannya sama sekali sama pengalaman 25 tahun kerja? Saya bilang tidak. Kalau saya bisa balik, saya pingin resignnya sudah berapa tahun yang dulu. Karena dulu saya pernah punya angan-angan dan itu saya lihat vendor-vendor besar sudah melakukan itu gitu. Jadi menurut saya sih jangan ragu-ragu. Begitu kita punya side hustle, punya passion, ya kejar gitu. Ya. Berapa di antara kita teman-teman yang sering ngobrol, enak ya usaha ini, setiap minggu kita lihat YouTube atau lihat IG, enak ya usaha ini, gue kayaknya pengen ini gitu, tapi pantatnya belum bergerak gitu, masih di bangku rumah aja gitu ya, baru duduk lagi. Harus dikejar anjing, Bu. Harus kejar. Ya, ini contoh Endang, saya kenal dia waktu saya ada project di company itu gitu ya, dan saya lihat sendiri simply a finance accounting staff dan officer yang kita lihat gitu. Tapi bedanya adalah mereka bertiga mengambil sebuah keputusan. Mereka mau coba. Mereka betul-betul menggunakan Sabtu Minggunya. Nah, saya mau offer teman-teman. Saya punya satu cerita. Kalau kita dengar cerita mereka, biasa ada 2 respon dari orang. Kita bersyukur, kayak Linda tadi, courage, hebat gitu ya, well done gitu. Atau yang kedua gitu, ya dia mah enak begini. Ada nggak yang suka gitu ya? Ya dia enak lah, dia kan nggak ngapa-ngapain, cuma tinggal dekor atau Kevin, ya dia enak lah dapat rumah 100 meter tanah, gue kan kagak dapat tanah gitu. Gue mulai dari mana? Nah ada 2. Jika kita punya mindset yang nomor 2 seperti itu yang saya sebut di beberapa acara SDDK itu mindset story yang tidak membantu kita. Mereka semua punya mindset yang berbeda. Setidaknya seperti Win bilang, kagak usah mikir. Kotim dan Endang pakai cara nekat. Satu lah pakai iseng, nanya si orang kafe. Saya juga nggak bakal nanya ya orang kafe. Pasti minta bon lah, makanan lah. Dia pakai nanya, jus itu ada atau enggak gitu. Kepo banget gitu loh. Tapi itu cikal bakalnya. Gitu. Dan Endang, ya itu, satu. Yang saya udah ngomong 3 kali, super nekat lah itu. Yang kawin sama yang ini nekat. Tapi mereka mengambil langkah. Dan mereka meneruskannya. No matter what. Sesibuk apapun pekerjaan mereka. Bagaimana dengan kita? Kita masih duduk di kursi? Tiap minggu cuma ngelihat IG, YouTube, nggak mulai-mulai. Dan Win bermula dari sebuah kompetensi. Betul dia punya civil engineer. Dia bekerja, seperti dia bilang, kalau nggak di bank, dia jadi rentenir, gitu kan. Gitu. Tapi dia menekuninya, teman-teman. Dia menekuninya. Sekarang sudah 4 unit kos. Padahal saya tahu gajinya dia loh. Saya headhunter soalnya. Dengan alasan headhunter, gue tanya tuh gaji gitu ya. Oh, bisa ya segitu ya. Membangun ya, dengan menabung satu persatu, dia lakukan. Ini pernikahan yang kedua, berarti yang pertama tidak berhasil, tapi baik-baik aja. Dan Kotim, cerita Kotim. Saya tahu Kotim itu satu masa supply ke kafe ya, Kotim ya. Dan pendapatannya, kayak lu bilang kan, hampir mendekati salary toh, tapi ketika pandemi jatuh lagi semua. Betul.
Waktu itu saya udah mikir-mikir nih, kayaknya ini deh, gue udah siap nih pindah gitu. Kena pandemi. Ya. Kena pandemi akhirnya ya apa namanya, ya udahlah tiarap gitu. Tapi karena itu memang passion kali, ketertarikan gitu ya. Saya nggak event pandemi atau apa ya, tetap aja harus produksi, dan memang mau produksi meskipun sedikit, tapi tetap nggak berhenti. Apa yang udah dimulai rasanya sayang banget untuk berhenti. Jadi tetap meskipun pelan, meskipun apa, tapi still I have a hope, maksudnya punya dream juga untuk tetap itu menjadi satu activity yang nanti aku akan jalanin gitu ya. Jalanin dengan waktu yang lebih leluasa ketika ya sometime berhenti kerja gitu ya. Berhenti kerja itu jadi activity ini, dan semua idealisme kayaknya akan bisa dibangun lah di situ. Satu jawaban Kotim yang menyentak saya waktu saya bilang, lu nggak nyesel ya Tim gitu, maksudnya I mean dari udah hampir mau mulai hitung, udah mulai mendekati ke pendapatan, tiba drop, dan kalimat ini yang saya pikir, enggak Han, soalnya gue udah master di produksinya, di operationnya. Saya pikir benar juga ya. Kadang teman-teman punya side hustle, mungkin kelihatan income-nya kecil gitu ya, compare sama gaji. Dan saya tahu banyak orang yang compare sama gaji gitu kan, langsung gitu stay. Tapi sebenarnya saya pikir benar juga. Ketika kita memulai side hustle kita, itu proses kita memahami bisnis prosesnya. Dan Kotim membeli jus yang berkualitas dan premium. Betul Han, pendapatan gue turun. Tapi setidaknya gue menguasai proses produksinya. Karena setiap buah katanya itu mesti di-treat dengan cara berbeda. Oh, saya pikir benar-benar. Jadi bisnis ini kalau menurut saya tuh agak menariknya karena penggabungan antara ya kita mikir gitu ya, sama ada artnya juga gitu ya. Artnya dalam artian kalau bikin jus itu kita nggak hanya memikirkan rasa, nggak hanya memikirkan apa namanya ya itunya, tapi harus kita lihat warnanya menarik nggak sih, rasanya enak nggak sih, gitu loh. Jadi itu salah satu yang ini juga ya. Dan buah juga ternyata nggak sesimpel diolah gitu langsung jadi gitu. Enggak, ternyata ada buah yang tahan lama, ada yang enggak, ada yang perlu di treatmentnya sendiri-sendiri gitu. Jadi cukup menarik. Jadi untuk teman-teman yang berpikir 10 tahun, 5 tahun menjelang pensiun gitu, sometimes mau mencoba sesuatu, saran saya jangan cuma langsung dilihat angka. Kita perlu menguasai bisnis prosesnya, memaster proses kerja. Dan ya Anda bisa lakukan selama masih Anda bekerja, dan harapannya begitu Anda selesai, Anda sudah menguasainya. Dan itu satu pembelajaran buat saya juga gitu. Thank you Kotim for sharing the story. Dan sekarang Kotim memulai kembali. Dia belum supply cafe, dia masih individual, masih belum balik, tapi seperti dia bilang dia tetap supply. Karena jus ke tempat saya nggak pernah putus soalnya. Tetap ada. Mau pandemi seperti apa gitu. Cuman 1 bulan putus ketika orangnya pulang kampung gitu kayaknya. Iya, hanya 1 bulan. Sisanya jalan gitu. So thank you for sharing. So Endang ada satu pendapat, Pak Win, Siliana bilang thank you for sharing. Menarik sekali dari sana juga Bu Endang justru memutuskan berhenti kerja ketika masa pandemi. Oke. Nah ini pertanyaan yang banyak ditanyakan ke saya, teman-teman. Sorry, ini sudah. Kita punya waktu sebentar. Kalau boleh, tolong jangan live dulu. Kita akan foto bersama. So, apa yang memutuskan lu berhenti kerja, Endang? Ya, kita sampai berapa lama mau kerja? Iyalah. Wah, gua demen nih yang ini nih. Aduh, berat nih juga dengarnya. Berat. Maksud saya begini Bu, apapun di posisi apapun kita saat ini, satu saat bisa aja, misalnya kita tiba-tiba tidak bisa meneruskan pekerjaan itu. Paling enggak ya kita sudah punya pijakan. Begitu juga waktu saya resign itu nggak senekat itu juga sebenarnya. Saya sudah belajar sebelumnya walaupun masih junior lah, tapi saya punya keyakinan itu. Dan banyak yang support saya mulai upload Instagram, banyak yang kontak, itu bikin saya semakin percaya diri. Dan percayalah, begitu kita tekunin, semakin lama itu tetap kita punya jam terbang kan. Apalagi kalau jasa seperti saya gitu. Ya.
Gitu kira-kira, betul, Bu. betul. Thank you so much. Kita tinggal punya waktu 5 menit. So, dari Win, Kotim bergantian, ada nggak tips buat teman-teman mental, money mindset apa yang kalian bisa sharing berdasarkan experience, dibagi ke teman-teman di sini semua? Mungkin dari Win dulu. Ya. Ada satu mungkin yang ada di quote saya yang terakhir itu yang pertama kan, kalau yang saya lewatin, saya akan cerita sedikit. Ada pengalaman masa lalu saya waktu itu masih kecil. Kebetulan kan orang tua saya dua-duanya dari pegawai negeri. Waktu itu saya kuliah ya, kelihatannya kuliah dan udah hampir selesai. Saya minta izin ke bapak waktu itu adalah, Pak, saya mau belajar bawa mobil, khusus mengemudi. Kita tidak ada mobil. Saya juga tidak punya, orang tua tidak punya. Saya cuman punya keinginan, saya kepingin bisa membawa mobil, menyetir. Dan orang tua saya waktu itu tidak banyak bertanya apakah, kan kita nggak ada mobil atau apa, ya udah, kamu kursus, bapak bayarin, ambil SIM sekalian. Itu. Apa yang mau saya sampaikan adalah, kita perlu percaya bahwa seakan-akan kita sudah memilikinya. Itu yang membawa saya, ya puji Tuhan, manusia ya, tidak pernah merasa puas, tapi itu tetap membawa kita kepingin lebih menjadi yang lebih baik juga terhadap sesama juga gitu. It's a beautiful story. Yeah. Thank you, Win. Bu Hani, saya boleh tambahin sedikit? Boleh, of course. Oke. Saya nggak baca yang pertanyaannya, justru kenapa berhentinya masa pandemi gitu. Ini pertanyaan ini pertanyaan yang ditanyakan atasan saya waktu itu, Ibu yakin berhenti sekarang gitu. Waktu pandemi saya bilang yakin. Karena waktu itu saya florist yang kecil. Waktu pandemi itu larangan pemerintah, peraturan dan sebagainya, orang boleh menikah 30 orang, 10 orang, 40 orang, itu bagi saya adalah kesempatan. Karena saya mulai, justru pada saat pandemi saya dicari orang loh, gitu. Karena yang vendor yang gede-gede itu dia bahkan harus mengecilkan badannya, mencat orang supaya menjadi kecil gitu. Karena si corona itu. Terus lama-lama ini kan menjadi habit orang gitu ya, Bu ya. Pernikahan kecil ya, pernikahan 30 orang pernikahan kan. kecil, apakah nanti kalau virusnya hilang, ini akan balik? Menurut saya enggak. Orang udah biasa nggak ngundang tetangga siapa-siapa, undang 40 orang cukup gitu. Dan saya udah pengalaman nanti di situ pada saat itu. Itu yang saya pikir. Oke. Thank you. So tipsnya apa? Win tadi udah ya, berarti story-nya. Oke, thank you. So beranggapalah seolah-olah sudah ada. Ngambillah SIM walaupun belum ada mobil gitu. I think that's very beautiful. So thank you. Nah, dari Endang, ada tips buat teman-teman? Money mindset apa? Menurut saya, setiap orang itu harus cari sesuatu lah yang seperti Ibu bilang, sesuatu apapun dicoba dulu gitu. Kalau cuma angan-angan tidak pernah mencoba, ya nggak pernah tahu. Ya kalau pengen bisa masak, ya coba aja masakannya dijual. Kalau memang mau, kalau kos-kosan udah mungkin terlalu besar, itu hal apapun, jago jualan ya jualan apapun, minimal mencoba, gagal nanti coba yang lain lagi sampai menemukan yang pas. Sampai one day kita bisa berdiri di situ gitu. Ya. Thank you, Endang. Thank you. Fatim. Oke. Ada tips buat teman-teman? Ya. Satu hal. Saya ingat nasihat ayah saya waktu itu. Jangan khawatir mencoba sesuatu yang baru atau apapun selama di situ ada ketertarikan. Di situ pasti ada jalan. Jadi ketertarikan kita terhadap sesuatu itu akan menjadi motor penggerak. Nah, saya pikir nggak hanya ketertarikan harus digabungkan dengan kemauan pasti. Supaya ada engine-nya gitu ya. Nah, ketertarikan dengan kemauan itu modal gitu ya. Tapi kalau tidak diikuti dengan langkah yang nyata, itu juga meaningless. Jadi 3 itu, ketertarikan, kemauan, dan langkah yang nyata itu akan menjadikan sesuatu itu akan bergulir dan akan terus menjadi satu energi yang kuat kita untuk memulai bisnis atau apapun aktiviti kita. Yang kedua,
Kalau saya ini adalah saya lihat dan pengalaman gitu melihat yang sesuatu itu kadang-kadang mudah dilihat dari luar, tapi itu enggak. Ternyata kalau kita apapun, sekecil apapun activity kita, bisnis kita, itu pasti akan dibangun dengan satu kerja keras dan yang pasti harus perlu kita jalanin supaya akhirnya kita bisa melewati segala obstacle dan menjadi kita bisa mastering dan bisa besar lah gitu ya di situ. Thank you, Kotim. Thank you. Oke, teman-teman, kita udah di penghujung acara. So, thank you, Win. Thank you, Kotim. Thank you, Endang, for sharing. Dan sharing saya ke teman-teman adalah gini. Ketika kita bicara money mindset, bukan uang yang kita urusin, ya, tapi prosesnya. Pesan saya ke teman-teman, begitu selesai acara ini, di weekend, coba lihat tetangga. Orang-orang sekitar kita. Siapa yang sudah mau mengambil langkah? Mereka mengambil langkah bisnis, kenapa? Endang mulai dari hobi, Kotim mulai dari sebuah idealisme, pengen sehat, kalau Win dari pekerjaan. Bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah Anda termasuk orang yang tidak menghargai diri Anda sendiri? Gue masak gak enak. Atau gue finance bisa apa? Gue ini. Atau kebanyakan, kalau gitu. Yang lain kan lebih baik gitu ya. Di kamar enak gitu. Kalau yang begini kan, lama-lama yang nabok gitu loh. Nah, kayaknya yang bertiga begini, itu, gitu. Nah, hanya kita yang bisa menentukan nasib kita sendiri, mulai dari kecil, seperti mereka, satu persatu. Dan jangan tunggu udah 55 baru, oke, gue mau ngapain ya gitu ya. Ada juga yang gitu kan, gue nggak bisa bagi, gue kerja dulu, nanti baru pensiun. Ya kalau lu tabungan cukup sih oke. Kalau nggak cukup mau nunggu mulai, umur 55, ya mulailah sekarang. Kita punya side hustle, tidak harus selalu diukur dengan uang, tapi ukur dengan proses. Uji coba. Memahami prosesnya. Begitu Anda siap seperti Endang, go. Gitu. Endang sih kasih tips ke saya. Gitu. Income-nya lebih dari gaji dia katanya. Gitu. Dengan kerja keras dia. Gitu. Dengan nekatnya itu. So, thank you teman-teman semua. Supporternya Win, supporternya Endang, supporternya Kotim. Thank you Linda untuk standby untuk saya gitu ya di acara yang ini. So, semoga semua mengambil manfaatnya dan again, about money mindset is about story that you tell yourself. Kalau kita mulai dengan apa tidak bisa, ahnya yang beda gitu ya. Ya, pantat kita tidak akan pernah bergerak seperti kata